Hai, bersyukur. Mungkin itu kata yang tepat untuk mengekspresikan perasaan saya ketika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas perkembangan dan intelektual. Di 2018, saya memiliki pengalaman tinggal bersama disabilitas intelektual di Jawa Barat selama beberapa hari. Ia memiliki bakat yang amat luar biasa dan bercita-cita menjadi pemusik. Lalu, di 2019 saya juga kembali mendapatkan kesempatan untuk hadir di Jawa Tengah dan mengobservasi bagaimana salah satu sekolah yang mayoritas siswanya memiliki hambatan berbicara berlangsung saat itu. Makan. Dari dua pengalaman tersebut, saya menarik sebuah pelajaran. Rekan-rekan disabilitas intelektual dan perkembangan sejatinya cukup kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya, termasuk rasa sakit. Di tahun 2022 ini, saya juga kembali berinteraksi, namun tidak lagi dengan disabilitas intelektual dan disabilitas perkembangannya, tetapi bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik? Nanti saya akan bersama-sama mengajak rekan-rekan Dewang Social Impactor untuk refleksi di akhir video. Berikut adalah wawancaranya. Ada tidak pengalaman ketika Kakak Iza tuh merasakan sakit, tapi ibu sendiri agak kesulitan tuh untuk mengetahui sebenarnya sakitnya apa sih Kakak Iza ini gitu? Pertanyaannya bagus banget. Pertama-tama, tadi sudah saya sampaikan bahwa Kakak Iza itu punya kendala di bicara ya. Jadi memang sulit untuk kita mengetahui Kakak Iza ini sakit apa. Jadi kita kadang-kadang merekayasa. Tapi alhamdulillah Allah berikan Kakak Iza itu kesehatan. Maksud saya itu tidak terlalu banyak keluhan penyakit yang macam-macam, walaupun menurut kedokteran bahwa anak-anak Down syndrome itu dengan kondisinya yang lemah dan mudah sakit dan lain sebagainya. Tapi yang selama ini yang mudah-mudahan sehat terus, doakan ya teman-teman, adik-adik semuanya. Yang selama ini dialami tuh misalnya Kakak Iza tuh sakit giginya sakit, cuman dia nggak ngomong, cuman kalau disuruh makan dia cuman bilang sakit gitu. Nah terus kalau panas karena anaknya itu periang, terus orangnya semangat energik gitu, dia cuma tidur aja. Saya pegang, kalau ada kondisi yang seperti itu saya sudah mulai curiga kenapa anak ini kok tidur. Jadi di luar kebiasaannya dia, saya menilai di luar kebiasaannya dia, dilihat badannya panas, ya udah saya dalam kondisi seperti itu aja. Jadi untuk penyakit-penyakit yang kronis itu saya belum merasakan sampai saya mudah-mudahan enggak. Untuk selama ini, kalau untuk masalah sakit ya, untuk masalah sakit itu mengalir begitu saja. Jadi sesuai dengan kondisi yang dialami. Tapi kalau untuk hal-hal lain, misalnya seperti berpakaian baju, berpakaian, terus pakai jilbab, dan lain sebagainya, itu memang orang seperti Kakak Iza itu lebih butuh ke praktek ya. Di samping juga ada gambar-gambar khusus yang misalnya saya punya tuh alat-alat peraga, gambar-gambar kecil yang menjelaskan bahwa ini misalnya berpakaian, itu mungkin dari sejak kecil ya, itu sudah saya ajarkan seperti anak-anak lainnya. Kalau anak-anak TK itu kan diajarkan seperti itu. Nah setelah untuk prakteknya mengalir begitu aja. Kalau selama ini yang saya alami itu, misalnya Kakak Iza itu kan hanya sakitnya ya berkisar tentang perut, gigi, dan panas, demam. Nah, saya itu alhamdulillahnya saya itu beberapa kali itu kan pernah ikut kayak seminar-seminar tentang anak-anak Down syndrome, anak-anak kebutuhan khusus lain, apa yang dibutuhkan mereka, dan itu saya praktekkan di rumah. Misalnya bahwa anak-anak Down syndrome ini vitaminnya misalnya harus melebihi daripada kita. Jadi misalnya kalau kata narsum waktu itu,
Kalau bapaknya itu, kalau istri suka ngasih daging ke bapaknya, mempersiapkan kepada bapaknya dan keluarga lainnya, itu di stop dulu. Jadi kasih aja ke anaknya yang Down syndrome, jadi lebih banyak asupannya untuk anak-anak Down syndrome. Nah, itu saya usahakan bukan dalam artian bahwa saya mengurangi porsi dari keluarga saya, enggak, dalam artian bahwa vitamin untuk kakak dan adiknya itu sama. Jadi misalnya saya tidak terlalu banyak vitamin-vitamin yang sifatnya kayak di apotek itu enggak. Jadi misalnya kayak madu dan lain sebagainya itu memang harus ada, dan makanan asupannya harus ada. Begitu juga dengan diet makannya tidak terlalu banyak, itu bagi dia adalah bagus. Sehingga yang dia rasakan itu paling ketika dia akan menstruasi, sakit perut, seperti itu ya. Terus juga karena kondisi-kondisi itu saya sudah pahami selama berjalan dia ketika sudah usia balik itu, saat-saat dia akan menstruasi itu dia akan kondisinya lemah. Jadi misalnya dia akan sakit perut, dia akan demam, flu itu di saat seperti itu. Jadi saya sudah bisa memahami itu karena sudah berjalan lama. Oke. Bagi saya ada beberapa praktik baik yang bisa kita refleksikan secara bersama. Yang pertama, amat baik untuk memperbanyak interaksi dengan anak-anak disabilitas. Karena dengan berinteraksi dengan mereka, terutama disabilitas perkembangan dan intelektual yang memiliki hambatan berbicara, akan amat membantu mereka merasakan atau memiliki pengetahuan kosakata yang lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu yang kedua, kita juga dapat merefleksikan yang mana ketika tinggal bersama disabilitas intelektual dan perkembangan, jangan lupa untuk memberikan gizi seimbang yang lebih banyak daripada mereka yang non-disabilitas. Dan yang ketiga, praktik baik ini juga amat penting, yakni melakukan repetisi dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan. Karena dengan mengulang atau merepetisi akan membantu rekan-rekan disabilitas intelektual dan perkembangan merekonstruksi kira-kira apa saja yang barangkali dapat mereka terapkan untuk kehidupan mereka. Jangan lupa setelah nonton video ini juga terapkan praktik baik ini, terlebih saat rekan-rekan Dewang Social Impactor berinteraksi dengan teman-teman disabilitas perkembangan dan intelektual di luar sana. Sampai jumpa.